Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin yang kita alokasikan untuk memang lebih memahami bahasa Arabnya itu di pemahaman nahwu shorof Quran, sehingga kita ngambil contoh-contohnya juga dari Quran. Memang tujuan untuk untuk pembahasan dari agak ini dulu. Harus lebih mudah karena memang tujuannya saya berada di level ini dan saya akan. Terima kasih, barakallahu fikum yang sudah hadir. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah ada 4 juta. Mulai. Itu terus. Yang mana? Ini udah nyala wifi-nya, jadi nggak salah. Harus dikirim Enggak. Soalnya saya minta 3 kemarin tuh. Enggak. Yang sebentar ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Oke, ini kita masuk ke babul tamyizi. Apa tuh? Wa huwa ismu mansubu mufassiru lima in bahama minadda wati wa nisa. Oke, lihat di sini. Ada punya bukunya di sini dah. Seperti ini. Baik. Kalau udah kita lanjutkan. Ada yang belum dapat? Saya juga kadang mikir loh. Ayo ngambil di sini, ini ada bukunya yang ternyata bener. Kata teman saya tuh, ternyata kalau kita mendapatkan ilmu atau mendapatkan sesuatu dengan cara gratis itu manfaatnya kurang greng gitu. Ya kata-kata itu terus berulang di beberapa ini, dan nyatanya memang misalnya gini, maaf ngomong cerita. Misalnya kita mampu beli buku ini, tapi kita mendapatkannya gratis, itu value-nya tuh akan beda Kak. Nah itu ngaji sama saya aja. Silakan di ini di nanti dapat hal yang lebih bagus. Siapa namanya itu? Oh itu sekalian nomor ininya, luar biasa nomornya, keren ya. Barakallahu fikum. Nanti kita akan melanjutkan ini, terus nanti kita diulang kembali latihannya dalam Al-Quran. Saya kembalikan tadi. Jadi sesuatu itu kalau kita mampu dengan mengeluarkan materi, kita keluarkan materi untuk meningkatkan meningkatkan kemampuan diri kita gitu loh Kak. Baik, barakallah. Saya sudah ya, ada beberapa orang di sini yang mendapatkan ini dan saya pesan kalau misalnya sudah dapat dibuka dan dipelajari. Doakan orang yang menuliskannya. Baik, lanjutkan ya. Ini At-tamyizu. Al-ismu mansubul mufassiru. 5 an bahama minad dawati wa nisabi. Kalau yang ini wanisa.
au nisabi atau nisbat. Oke. Kelihatan nggak? Kalau enggak nanti saya zoomkan. Iya, isim yang dibaca nasab yang menjelaskan zat yang masih samar. Terus nasobbaba zaidun arokon. Tasobbaba. Masya Allah. Tasobbaba ini fi'il madhi ya kak. Tasobbaba zaidun arokon. Zaid telah bercucuran. Apanya? Keringatnya. Yang bercucuran apanya? Keringatnya gitu. Kemudian di sini ada pembagian tamyiz. Ya, Kak Nurlena apa kabar? Barakallahu fikum. Ini kita lihat di sini kita belajar tamyiz, Kak. Pembagian tamyiz, ada tamyiz nisbat, ada tamyiz zat. Tamyiz nisbat itu ada pindahan dari fa'il, ada pindahan dari mubtada, ada pindahan dari maf'ul bih. Kalau ini tamyiz zat cuma satu. Istaraitu isrina kitaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur Laila, barakallahu fikum. Enak, nulisnya enak, nulis banyak. Istara itu, aku telah membeli isrina 20. Apa yang dibeli itu? Ya, aku telah membeli apa gitu. Lu itu maf'ul dong? Bukan. Karena ini menjelaskan yang zatnya itu. Apa yang tadi? Isrina kitaban. Aku telah membeli 20. Apa? Kitab. Gitu, kitab. Tamyiz dengan hal. Kalau hal itu menceritakan keadaan. Kalau ini tentang zatnya gitu loh. Iya, nanti biasanya itu berdasarkan takaran, bilangan gitu loh Pak. Itu bedanya. Iya Kak. Kasih. Pertanyaannya bagus. Sekarang pindahan dari fa'il. Seperti tadi. Jadi ini apanya yang bercucuran, jadi pindahannya nih. Maksudnya tuh menjelaskannya. Tasobbaba zaidun arokon. Zaid telah bercucuran apanya? Keringatan. Ya, asalnya kan dari tasobbaba aroku zaidin gitu. Ini kan. Yang ini menjadi fa'il gitu. Aroko zaidin. Ini berarti bentuknya mudhof ilaih ya, keringat Zaid. Tasobbaba apa? Telah bercucuran. Apa yang telah bercucuran? Aroko Zaidin, keringat Zaidin gitu. Nah, di sini Zaid telah bercucuran, yang jadi fa'ilnya adalah Zaid gitu. Bu Nyai sehat, Bu? Salam. Iya, apa kabar? Oke, lanjutkan ya. Nah, sekarang pindahan dari mubtada. Kita lihat. Ana aksaru minka malan. Saya lebih banyak dari kamu. Aku lebih banyak dari kamu. Apanya? Uangnya. Nah, di sini mubtadanya. Awalnya mali. Aksaru minka. Kan uangku aksaru lebih banyak minka dari engkau. Gilo, duitnya lebih akeh timbangannya panjenengan gitu nih. Halo. Nama punya. Ya. Aku baru cerita tadi. Mbak Devi ada di sini enggak? Bu Nyai tahu urung diceritanya aku. Aku tuh kemarin ditanya sama seorang, kebetulan beliau itu audiens di tempat aku. Terus kemudian lagi kuliah di bahasa Arab, ya anakku lah.
Terus habis itu sebayan aku. Terus habis itu beliau bikin skripsi yang kaitannya dengan pembelajaran TikTok. Terus salah satunya yang diwawancarai adalah aku. Senang banget, Masya Allah. Ya, tadi baru ngerjain tugas wawancara gitu. Ya, apa namanya tuh, bagi eh, bagi saya, bagi aku ya, aku sendiri kalau ada yang bisa saya bantu ya saya bantu, kalau tidak bisa ya nggak ini banget, karena pembelajaran di tempat saya ini, di room saya ini adalah room untuk yang pemula gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada yang sudah nawarin tuh, alhamdulillah malu senang wis udah bawa wawancara. Pertama, terus yang kedua, terus apa namanya, pemberkasan. Jadi dosennya minta ininya siapa gitu. Terus yang kedua itu, yang ketiga sekarang ya lebih mendetail sih. Alhamdulillah balik nggak ada apa namanya tuh, ada maksud saya bukan di sini ya kak ya, maksud saya bukan berarti saya menekan ini wah yang lain mah lebih banyak, iya cuman bagi aku teh sesuatu yang alhamdulillah gitu loh, bisa 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 apa namanya tuh, eh, apa ya, bisa membantu, membuat kalau nahu sorob itu mudah gitu loh untuk dipahami oleh umat, dan tidak perlu pakai yang hal-hal yang kita harus datangin ke tempatnya gitu. Asal istiqomah ada di room TikTok, kita akan mendapatkannya. Seperti di roomnya Bunya itu kan belajar tentang baca kitab gitu. Monggo teman-teman silahkan ini ke Kak Habibah yang beliau ini rutin untuk baca kitab malam hari, di malam hari dan siang juga ada ini. Luar biasa semangatnya. Barakallah fikum. Lanjut ya Kak. Pindahan dari mubtada. Nah, mubtadanya mali ini adalah mubtadaun, ya kan? Apa modelnya perbandingan? Dia lebih ganteng dari siapa gitu. Kemarin ada di itu punya di Durusul Lughah itulah, ini apa? Yang itunya kan contoh soalnya gitu. Saudaraku adalah dokter yang tidak bukan dokter ganteng, tapi paling ganteng gitu. Iya. Kalau ini kan perbandingan dengan yang lain gitu kan. Baik. Mali mubtadaun. Aksaru lebih banyak minka, aksaru ini berarti ini khabarnya gitu. Rofa. Minka dari kaknya ini engkau gitu. Baik. Lanjut ya. Sekarang pindahan dari maf'ul bih. Nah, ini isim af'alu tabdil atau isim tabdil. Baru aja cerita saya itu kayaknya ada flip tonju. Sebentar ya kak ya, saya ini kan isim tabdil apa kalau ini tabdil ya, aksaru af'alu kan wajahnya af'alu. Kalau yang superlatif kan yang paling banyak. Kalau apa namanya tuh kalau paling itu ada perbandingan ya, ini juga ada perbandingan gitu. Tabdil kak. Saya cerita di Durusul Lughah pas pembahasan itu malah ada. Tunggu sebentar ya. Kakak jadi jangan satu ini aja ya, belajarnya di tempat-tempat lain juga. Nih, lebih banyak variatif, malah kita akan mendapatkan lebih banyak ilmu gitu loh. Oke, sebentar ya. Padahal baru kemarin 50. Saya baru di Darus berapa gitu. Sekarang iya.
Tafa'in biminta asrabu saya ya jadi. Ya. Ada di dars hadis yang ke-6. Puyeng lihat. Tarik. Kalau enggak diliatin bukunya, maka kadang-kadang teman-teman aku tuh, wah enggak belajar bahasa Arabnya benar itu. Kalau udah diliatin bukunya kayak gini, tambah enggak ini lagi. Kelihatan kalau belum bisa ini. Sebentar ya Kak ya. Kemarin kita belajar superlatif Kak. Jadi kalau yang ini atwalu minka berarti lebihnya itu ada perbandingan ya, lebih dari yang lain gitu kan. Baik, lanjut ya. Ntar di iniin. Cuma di sini nggak ada memang. Adanya itu di soal. Iya, luar biasa ya. Baik, alhamdulillah. Nah ini Ustadz Bukhari ini mali mubtada aksaru ini kan lebih sebentar saya sambil itu ya. Ternyata ngecasnya itu enggak ini banget. Wah, masya Allah. Ana aksaru minka malan, saya lebih banyak dari kamu. Ini bukan superlatif isim tabdil. Ya. Uangnya apanya? Uangnya malan. Berarti isimnya nasab. Menjelaskan tentang zat yang masih samar, yaitu apa? Lebih banyak apanya? Malan gitu. Saya sekarang pindahan dari maf'ul bih. Terus sampai sini ya. Wafazzarna wafazzarnal arda uyunan dan kami telah memancarkan pada bumi apa? Uyunan, sumber mata air. Nah, ini dari maf'ul bih yang ini. Wafazarna uyunal ardi. Wafazarna uyunal ardi. Ya dari sini ya. Wafazarna dan kami telah memancarkan uyunal ardi, sumber mata air bumi, ya kan. Ini bentuknya uyuna, ini maf'ul bih. Kalau yang ini malah mali ini sebagai mubtada, kalau yang ini pindahnya dari isim fa'il. Jadi ada tamis nisbat, ada tamis jad. Oke, sekarang kita lanjutkan ke latihan. Al-Ilan itu bukunya ada 3 ya Kak ya. Nah ini yang kedua. Kita pembahasan tamis sudah selesai. Masya Allah. Pembahasan tamis sudah selesai. Silakan kakak tap layarnya dan tap orange-nya untuk bisa mengikuti saya. Ini Kak, apa nama itu, akun saya mulai belum. Ya, dari sini kita akan mendapatkan pembahasan di yang pertama itu ada masdar, maf'ul mutlaq, dzarab zaman, dzarab makan, hal, maf'ul ajli, maf'ul ma'at, tamis. Ini udah ya. Kenapa saya bilang pemula? Karena yang di awal itu, yang di jilid 1 itu juga sudah dikerjakan. Ini seperti kalau gitu sudah kita bareng-bareng bahas lah. Terus ini kok ya ada yang kayaknya ini pembahasannya terlalu tinggi itu. Enggak, ini juga harus dikenalkan gitu loh Kak. Nah, yang belum dikenalkan lagi ada di Al-Ilan 3 itu di pembahasan ini. Terus ada yang tanya, kalau tanya-tanya ini gimana caranya kok bisa mendapatkan buku ini? Silakan hubungin Ustadz Sugiono. Beliau mengajarkan di akun TikTok juga pembahasan kitab Nasohil Ibad dan kitab tafsir jalan lain ya.
Nanti tanya sama beliau, ini ada sudah cetak ulang apa belum. Cuman saya kayaknya lebih pasnya itu ini baiknya kalau dibagikan pas saat pelatihan gitu. Saya dapatnya pas pelatihan. Saya orang jadul Kak. Kalau orang jadul itu senengannya yang apa bentuk konvensional, jadi masih tatap muka, masih ini ya. Gitu ya Kak ya. Baik. Itu yang jilid 2-nya. Sekarang kemarin berarti yang belum itu kita istisna ya, sama la nafiatul jinsi itu. Ini ambil dari mana? Dari Jurumiyah. Baik, kita sekarang belajar di latihannya. Oke. Tamyiz pakai kitab manhaji ya. Nah, ini pakai buku manhaji bimbingan nahwu dan sorob dengan mengaji, praktis, aplikatif, inovatif, mudah dan menyenangkan. Ini ada yang mempopulerkan itu Ustadz Joko Nursio. Baik, gampang itu Kak. Jadi kalau besok itu Ramadan, pondok pesantrennya itu buka pembelajaran untuk khusus Ramadan selama sebulan. Dan kalau mau silakan hubungi ini. Nanti di search Pondok Pesantren Darun Nuhat Lamongan gitu. Oke, lanjut ya Kak ya. Sekarang kita di mana sih? Al-babu tasi'u at-tamyizu. Tamyiz. Tamyiz adalah isim yang dibaca nasab untuk menerangkan keadaan yang masih samar. Kalau tadi kan hal itu keadaan yang masih samar juga kan. Cuman kalau tamyiz itu biasanya berkaitan dengan ukuran, dan biasanya tamyiz itu seperti tadi yang jatuh sesudah isim tabdil gitu. Tamyiz biasanya jatuh setelah wajan af'alu dan setelah bilangan 11 sampai 99. Tuh kan. Ya, tamyiz biasanya jatuh setelah wajan af'alu, aksaru gitu kan Kak. Baik. Kode setelah wajan berarti ya. Baik, itu apa? Berarti setelah wajan bukan isim. Ana akan minggat sudah wajan alu, iya kan? Ana aksar mingka malan wa malan wa walan ni tamis. Tangi ana aksaru mingka malan wa waladan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lagi live itu saya pikiran mana ya, dalika khairan, ini dalika khairun dalika khairun wa ahsanu ta'wilan. Nah, ini ta'wilannya isim yang nasab yang jatuh sesudah kalimat itu sempurna kan? Iya, tapi posisinya ahsanu sesudah ini wajan ahsanu, berarti dia adalah tamyiz gitu kan. Makin kita banyak latihan, makin kita tahu posisinya itu seperti apa, sebagai apa gitu kan.
Masya Allah, viewersnya 13 juta. Baik. Ke Indonesia apa kabar? Masya Allah. Baik. Lanjut ya. Liyabluwannakum ayyukum ahsanu. Paham ya, kalau udah kayak gini tuh berarti ada azan af'alu, berarti sesudahnya adalah tamyiz. Fanfajarat minhu isnata asrota. Nah, kadang kita lihat ada bilangan yang jatuh sesudah bilangan, berarti dia itu adalah tamyiz. Ainan mata air. Nah, ainan ini adalah tamyiz. Fanfajarat, maka memancar, minhu darinya, isnata asyrata. Isnata asyrata. Berapa? 12 ainan. Uyunan apa ainan? Ainan. Ya, fanfajarat min husnata asrota ainan. Baik. Jadi, pokoknya kayak kita lihat tamyiz itu mulainya apa? Ada wajan af'alu, berarti sesudahnya pasti ada tamyiz gitu. Terus kemudian kalau ada bilangan 11 sampai 99 berarti dia tamyiz gitu, Kak. Baik. Ana aksaru minka sinan. Nah, ini. Aku lebih banyak apanya? Minka dari engkau. Apa neng? Sinan tahun tuh apa? Usia. Jadi kalian itu paling yang di sini siapa? Oh, ada Mbak Sam. Mbak Sam mungkin lebih. Apa nih? Apanya dalam bahasa Indonesianya tuh apanya? Itu memang terkesan waktu apa nih? Masya Allah ya orang Jawa. Masya Allah orang Jawa gitu. Cuman bahaya itu suka bilang kalau pas kita belum para asatid sama Mbah Yai yang paling utama makan Al-Quran luas gitu. Masya Allah itu 2 bulan kan itu ya. Dan di situ kita belajar untuk menerjemahkan pakai bahasa Indonesia. Kenapa Mbah Yai bilang itu kita itu hidup di Indonesia, dakwah misalnya hidup di tempat yang lain ya pakai bahasa yang di tempat itu gitu sehingga paham. Baik, ana ini mubtada aksaru khobar yang dirofakan dengan cerka bermutasi sebagai tamis ada sebelumnya wajan af'alu gitu, Kak. Tadi iya. Jadi aku aksaru lebih banyak minka dari kamu apanya sinan umurnya gitu ya. Ana ada isim, ini isim apa? Domir munfasil, domir majrur. Sinan sinan ini tamyiz yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin gitu, Kak. Itu. Baik, sekarang nih. Nah, ini lihat. Indi isrina kolaman. Indi isrina kolaman. Aku punya 20 kolam. Itu apa? Pensil apa pena? Pena.
indi itu dhorob, wahwa mudhof di, iya kan, ini yang mutakalim ya sebagai mudhof ilaih. Isrina ini adat maksud dari sini kan, iya. Isrina qalaman, iya, berarti ini apa? Tamyiz gitu. Keren loh yang tadi kalau di ini kan. Iya. Baik. Lanjutkan. Muhammadan. Nggak ada di awal itu Muhammadan. Muhammadun mubtada yang dirofakan dengan doma. Ahsanu khobar yang dirofakan dengan doma. Ahsanun nasi, ya kan. Wahwa mudhof, an nasi mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasrah. Hulukon wa adzaban. Nah, ini hulukon tamyiz yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin, wa huruf atop, adaban ma'tub. Dengan ma'tub alaihnya apa? Hulukon. Gitu. Iya. Kitabnya, oh yang ini manhaji, ini paket. Paketnya 1, 2, 3, 4 ya, manhaji. Jadi pengajiannya itu kajiannya itu berupa nahwu shorof, kemudian di sini banyak latihannya, jadi kita senang idenya gitu kan. Ya. Barakallahu fikum. Apa kabar tante? Sehat? Ini karya Ustadz Joko Nursio. Baik, kita lanjutkan ya. Nanti pas waktu Ramadan itu Pondok Pesantren Darun Nuhat buka kegiatan selama Ramadan. Jadi dari awal kita akan diajarin tentang nahwu shorof sehingga kita akan mendapatkan pemahaman yang baik. Itu apa Ustazah? Yang di bawahnya itu apa? Yang mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante Ita. Mana? Yang di bawahnya apa? Ini. Apa ini? Oh kitabnya, oh kitab ya. Kalau ini dari Jurumiyah, ini namanya Rosembayani, ringkasan penjelasan. Nah, tadi kan kita dari sini ya. Ya dari sini sebentar ya. 30. Nah dari sini penjelasannya. Kak Nabi baru masuk ya. Nih, jadi ini kitab dari kitab Jurumiyah kemudian dibuat bagan. Saya juga kemarin spilkan beberapa kitab yang bisa beli di ini. Tajuk tamyiznya. Maksudnya gimana? Ya, tamyiz itu adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan zat yang masih samar. Nah, ini dari apa? Jurumiyahnya ya. Kitab Jurumiyah kemudian diplotkan di sini. Lalu dibuat bagan seperti itu, dijelaskan satu-satu gitu loh, Kak. Baik. Mau jelasin tajuk tamyiz ya? Maksudnya gimana Kak Ina? Iya. Ya seperti ini. Nanti ada tamyiz zat. Lah pas kelas ini masih boleh buat ulang kaji di YouTube ya. Iya ada di YouTube. Baik. Di YouTube-nya itu saya biasa sematkan juga. Nanti kalau udah selesai ini kan suka kakak nggak hadir ya. Sama-sama. Boleh spill kitab yang mana Kak? Ini kalau YouTube saya itu sama akunnya Mimin Majalengka. Sama Kak buat ini kan nanti disebut. Nanti ada playlistnya juga.
ada playlist untuk Al-Iqlan ya, Al-Iqlan khusus ya, karena metode yang saya sampaikan itu Al-Iqlan, tapi kadang-kadang saya pakai kitabnya itu campur-campur apa. Al-Iqlan sendiri sekarang nggak ini Kak, nggak buat apa namanya itu yang fisiknya, cuman digitalnya aja. Mungkin dia kan itu maksudnya tema teh. Oh, nah, ini temanya ya. Barakallahu fikum. Iya, di Sungai Petani itu ada Pak Ustadz Rozi. Oh, boleh spill orangnya. Oh, kita lagi belajar Kak. Spill bukunya aja. Alhamdulillah. Kak, Ayah Wulan sehat Kak. Saya boleh spill ulang kitab yang Jurumiyah. Oh, Jurumiyah. Yang ini. Dirasam Bayani dari Al-Kalam. Ya, saya dapatnya ini dari itu Kak, dari Bismillahirrahmanirrahim, pas waktu kelas terjemah, kemudian Ustadz Yasin ngasih PDF-nya gitu Kak. Oh kakak dong, maksudnya mana Kak? Kita kan belajar bahasa Arab ya, belajar saya betul. Ya baik. Ketawa. Kenapa? Oh, kenalan boleh. Nama saya Mimin Mintarsi, orang jadul kelihatannya. Orang Sunda, iya orang Sunda. Tapi saya di Jawa juga, waktu di Jawa Tengah, waktu di Yogyakarta ketemu kakak angkatan itu namanya juga sama, Min Mintarsi, dan ternyata itu nama dari Sansekerta. Ya, baik. Yang terus kemudian apa namanya tuh? Belajar bahasa Arabnya di 2 bulan pertama itu pelatihan bersama Mbah Yai dan para asatidnya di pondok pesantren. Dulu itu belum ada pondok pesantren, hanya di lembaga pendidikan Muwahhidun. Kemudian saya belajar awalnya itu di KPAKI, kelompok pengajian Al-Qur'an, dan di situ belajar tafsir. Nah, waktu belajar tafsir itu dilugoti Kak, misalnya tasobbaba itu apa? Bercucuran itu. Nah, kok dilugoti ya, perkata itu diartikan, saya tertarik. Kemudian ikut karena itu penunjang ya, untuk belajar tafsir, maka saya belajar di situ 2 bulan. Belajar akidah, belajar fikih, terus belajar tentang nahwu sorof. Nah, sesudahnya itu lama 20 tahun kemudian baru saya belajar online pas waktu Covid kemarin. Iya, nah itu dia. Ya makanya malah curhat nih Pak Cak Mati Kiwa. Dah. Apa biar tahu. Ya, karena apa bahasa orang kalau belajar mestinya seorang yang masih muda, kalian masih muda itu belajar, terus kemudian di umur yang sudah tua itu juga enggak ini. Cuman masalahnya alhamdulillah walhamdulillah aku ketemu diinget-inget ya, tamyiz isim yang dibaca nasab untuk menerangkan keadaan yang masih samar, bermakna apanya sih gitu kok. Seperti makna kita nih, betul. Memang awalnya nahwu sorof saya tuh di Quran. Kenapa? Karena dulu basicnya saya juga pas tahu nahwu sorof. Ketika berkembang sekarang banyak yang pengen belajar kitab kuning seperti itu. Nah, yang saya merasa kita bahas dan kita itu adalah Al-Quran, karena kan apa yang kita akan lakukan di keseharian itu sumbernya Al-Quran. Ya kan kita kuning juga ya. Tuh gitu. Oh ganti. le le aku biru amat. Aku biru.
Baik, lanjut ya Kak ya. Ini kayak sudah, maka dia sebagai tamyiz. Ini sudah. Fan fajarat minhu asrota isnata asrota 12 bilang maka sesuatu dalam isim yang jatuh sesudah dengan itu namanya tamyiz. ngelag tah. Oh gitu. Masya Allah. Sebentar ya Kak ya. Mana Pak Sam yang kurang tepatnya? Nggak ngapain kan? Pakai tanam panjenengan, saya mau sudah wifi. Iya, pantesan tadi kok aneh banget. Iya, rampung. Monggo Pak Sam, kayaknya harusnya Indi is. Iya tah. Penjelasannya apa? Kayaknya iya. Apa yang tahu dari mana kitab itu bahasanya bagaimana? Dari daerah sana memanai kitab itu bahasanya maksudnya. Ini yang saya belum sampai kitab kuning Kak. Kalau ya kitab kuning, kalau di pondok pesantren Darun Nuhat ya pakai bahasa Indonesia. Iya. Ayah Wulan main ke pondok pesantren Darun Nuhat. Nanti ketemu sama Ustadz Joko Nursio. Bilang aja dari Bu Mimin gitu. Lihat tahu. Jadi mubtada. Oh gitu. Sekarang semuanya putih. Dicontohkan lafaz anak aksaru saja. Maksudnya cuman ya ini apa di kitab manhaj itu banyak ini ya. Cak Mat, ngapunten, ini Indi Isruna kolaman apa gimana katanya. Kan ini juga harusnya kabar ya. Bahasa daerah sana. Saya kan bukan anak pondok, Pak. Iya, kalau saya orang Majalengka, cuman pernah tahu di sana di Pondok Darun Nuhat itu pakainya bahasa Indonesia. Karena yang datang ke sana itu orang Malaysia gitu loh. Yang bahasanya Melayu. Oh, mubtada. Baik, berarti Isruna. Ya, aku juga tadi mikirnya gitu. Terima kasih. Mubtada mu'akhar. Ya, ya, Ayah Wulan ya, mampir ke sana ke Lamongan. Jadi apa namanya itu bagian kita apa namanya itu misalnya Ayah Wulan mau ke sana itu nggak cuma sendiri, apa anaknya, istrinya juga diajak. Karena apa? Karena orang Malaysia waktu tahun kapan itu saya sempat datang ke sana masih baru-baru itu ada orang Malaysia, bapak, ibu, anak semuanya di situ belajar. Masya Allah. Ya, Isyuruna. Ya saya juga tadi kok ini tuh berarti kan khabar muqaddam. Gitu ya. Baik. Lanjut. Oke. Iya ya, Masya Allah. Luar biasa. Pak Tab, apa kabar? Wah, ini mau privat ini. Tinggal 9 orang. Masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut ya Kak ya. Muhammadun ahsanun nasi hulukon wa adaban. Nah ini kan dari ayat ya. Kalau yang ini dari biasa.
Oh, khabar muqaddam. Tad ini enggak. Karena kita belajar bersama, di sini ada Ustadz. Bentar ya, Kak. Pak Hadi, apa kabar? Bu Siti. Oh, pergi, orangnya pergi. Gak apa-apa. Kita buat ya. Ada Pak Syam, masih ada di sini Pak Syam. Nah, itu Pak Syam. Masya Allah Pak Syam, hatur nuhun, jazakumullah asana jaza, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya. Indi. Gini ya Kak ya. Indi isyruna. Kolaman. Dorob, depan kan dorob tuh, indi. Ini kan dorob ya. Dorob apa? Dorob makan, iya kan Kak? Iya. Ntar pakai yang biasa aja. Ini dorob. Dorob makan. Wawa mudob, ya-nya yang ini, ya mutakalimnya ini sebagai apa? Mudof ilaih. Ilaih, itu Kak. Baik. Isruna ini adalah mubtada muakhar. Ya kan? Kolaman baru ini namanya tamyiz. Siap. Enggak sih B jumlah Kak. Jar majrur. Depan kalau misalnya dimulai dari ini kan mudhof ilaih ya Kak. Bentuknya dorob kalau di depan itu biasanya menjadi ini namanya khobar muqaddam. Yang ini mubtada muakhar. Oke. Salah ya? Gimana Cak Mat? Salah ya? Subhanallah berarti salah. Assalamualaikum. Khabar yang berupa khobar ghair mufrad yang berbentuk sifat jumlah. Khobar ghair mufrad. Assalamualaikum Cak Mat. Waalaikumsalam. Tadi saya salam, enggak kedengeran berarti. Gak kedengaran? Kenapa saya kok dijambak ini? Itu yang cerita yang Indi Isruna Kolaman itu. Bentar, ini apa ya? Kenapa? Kan biasanya kan jar majrur. Kalau ini kan Indi gitu loh. Kok dijadikan sebagai khobar muqaddam? Ininya biasanya kan ininya kan
kalimat biasa itu mubtada, kemudian dia khobar. Pertanyaan saya Ah, apa tuh? Nah ini itu kenapa? boleh didahulukan, dzaraf atau jar majrur didahulukan, dan nanti Ya, nanti di situ mubtada'nya muakhir berupa isim apa namanya isyruna itu. Isyruna itu mulhaq bi jamil mudzakkar salim. mulhaq bi jami mudzakkar salim. Salim. Istilah jumlah itu terdiri dari jar majrur dan dzaraf madrur. Berarti kalau kita mendapati kalimat di depan itu jar majrur atau dzaraf madrur itu bisa ditengarai bahwa itu adalah itu khobar muqaddam gitu ya, Tad? Ya bisa jadi kalau mubtada setelahnya. Kalau Oh gitu. setelahnya fi'il, ya enggak juga. Benar. Iya kan? Iya benar. Itu ya Ayah Wulan gimana? Ada pertanyaan nih mumpung ada suhunya, suhu panas, suhu dingin. Sorry Tad. Monggo Ayah Wulan barangkali ditanya. Kan pembahasan tamis itu kadang bisa bedain tamis itu hal atau apa namanya tamis itu yang paling kuat kalau saya sih di situ sebelumnya ada wajan af'alu, kemudian habis itu ada bilangan gitu aja Tad. Bener nggak? Ih, masya Allah. Bisa Ya sih. saja itu sebagian cuman. Aduh, jangan tambahin Tad. Yang terus biasanya apa lagi? Iya kan itu. Iya kan tamyiz itu kan nanti ada dua kan. Ada Ya zat ya. sama nisbah. Data sama nisbah. Nanti pengalaman semakin sering baca ngerti lah nanti. Iya, tadi yang komen sudah banyak yang jawab bisa. Iya, betul, Kak. Tapi kalau misalnya apa namanya tuh eh, kadang-kadang itu yang pemahaman pemahaman yang komentar itu juga bisa di ini. Makanya saya sering ngambil satu aja gitu daripada puyeng. Lune ono sing tambah ngelu. Contoh fiil setelah dzaraf. Contoh fiil setelah dzaraf. Misalnya apa katanya? Banyak kan ya? Iya, iya. Setelah dzaraf itu banyak, Kak. Kalau misalnya habis itu kita contohkan di dalam Al-Quran juga banyak ya tadi ya? Ya banyak, ya banyak. Tadi kan apa namanya yang dikatakan hostnya kan tadi, apakah setelah dzaraf itu bisa ditengarai mesti mubtada? Ya enggak juga. Itu loh maksudnya. Karena setelah dzaraf belum tentu berupa isim. Terus dia minta contohnya ya itu berupa fiil gitu loh, Tad. Contohnya berupa fiil. Ya banyak lah itu pun. Iya, cuman aku tuh lagi memahami pertanyaannya. Kalau misalnya itu tuh dorobnya sama zer majurnya di awal, terus habis itu nanti ada yang dia itu bentuknya fiil ya, tetap aja dia jadi ini kan ya. Yang nggak bisa jadi itu kan Kak. Ntar posisinya dia sebagai hubar mukadam. Ya soalnya indi itu kan maknanya tidak harus apa jadi saya punya saya. Maksudnya kan tidak harus seperti itu. Indi itu. Hmm, Jadi tergantung konteksnya. Meskipun toh itu nanti di awal, kalau memang tidak diikuti oleh isim ya dia kalau jadi khobar terus mubtada'nya mana? iya. Itu secara Mubtadanya mana? sederhananya seperti itu. Kalau contohnya ini mesti banyak di Al-Qur'an banyak. Maksudnya ya tadi itu jawaban hanya menyikapi dari pernyataan bahwa setelah dzaraf atau jar majrur itu mesti mubtada, enggak juga gitu.
minta ininya, minta contohnya. Masya Allah. Karena kadang-kadang itu suka ada kalimat i'tirodiyah ya tadi ya. Habis itu nanti mubtadanya di ujung sana, iya kan? Ya kalau jumlahnya mu'taridho, ya tetap berarti setelahnya ya tetap mubtada itu kalau memang isim itu. Mu'taridho itu kan hanya apa namanya, hanya selingan saja gitu. Iya. Ah, beliau minta contoh satu saja yang ini Ustazah. Ya wis. Ayo tad, biwe gawe contoh. Contoh apa? Lah ikut orangnya minta habis mubtada, habis khabar Mungkin beliau muqaddam. minta contoh satu, ya contoh ini saja mungkin. Oh, Saya contoh tidak paham ini. ya. Malah contohnya yang satu aja ya berarti yang ini di Isruna Qalaman atau gimana? Setuju. Aku yang memahami itu. Berarti saya Saya juga. memahaminya salah. Saya memahaminya salah ya. Ada kayak gitu. Ya kayak gini, pun repotnya sama typingan ya kayak gini, nggak begitu jelas. Maksudnya ngarahnya kemana? Nah puntennya, apalagi saya tulalit. Khabar berupa kesan. Ya, baik. Tadi kan apa dicontohkan itu indi aiserina kolaman, ini salah. Nah, yang ini benar. Ini, yang ini benar. Bentar, mana? Nah, ini benar. Indi khamsuna. Nah, ini benar. Jadi mohon maaf ya, tadi namanya juga buku biasa salah cetak. Baik. Ana asgaru minka. Udah, Tat, gitu aja. Nanti kita lanjutkan lagi. Baik, terima kasih yang sudah hadir. Yuk, ada yang mau naik, mangga. Sekarang ada Pak Hadi, mangga. Ini kawan saya di pengajian Ustaz Sugiono, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Hadi. Pak Hadi lagi di jalan. Assalamualaikum Pak Hadi. Silakan kalau mau ini mau bertanya. Oke, ini kali. Assalamualaikum Pak Hadi. Oh, Pak Hadi itu ya di jalan ya. Saya setkan mikrofon. Oke. Kang Dendo. Ya, ini lagi dikerubutin emak-emak. Kang Dendo mau nanya tuh, ada sibul jumlah dorob itu di ismiyah. Coba contoh di fiil. Coba contohnya di fiil katanya tuh tadi semangat ini. Gini loh, Bun, contoh kalau memang apa namanya berupa apa namanya mubtada khobar, ya mesti di situ ada mubtada dengan khobar, mesti kan Zaidun indi atau indi malun, indi watorun, indi dirhamun itu. Tapi misalkan seperti contoh inda apa namanya, inda Zaidin koma amrun misalkan, atau inda Zaidin koma yakumu amrun misalkan. Di sisi Zaid Amar berdiri, ya maka di situ berarti jumlahnya nanti beda lagi gitu loh, tidak ada mubtada di sana. Misalkan inda Zaidin di dekat atau di samping Zaid, yakumu berdiri, amrun siapa Amar. Berarti tetap aja Zaidunnya sebagai ini, Tad. Hah? Apanya? Inda Zaidin di sisi. Oh iya, sorry. Zaid, yakumu berdiri, amrun siapa Amar, kan gitu. Apa? Sudah sibuk sama anak juga. Ya, Pak Hadi mau nanya apa? Pak Hadi mau nanya apa? Boleh silakan. Dalam sanding, oh gitu. Gini ya.
Ya, maaf teh, ada yang beli sambil melayani. Iya, silakan. Pak Hadi mau pertanyaannya apa? Indah Zaidin Yakumu Yakumu Amr. Sorry. Ain ya. Amrun. Sorry. Amrun. Ada wawu. Amrun itu ada Ai. wawu. Kalau itu Umaru. Oh, Umarun. Ah, Kalau kayak itu Umaru. Kalau Amrun itu ada wawunya di belakang ro. Gini, Tat. Nah, Iya, pintar. bedain buat itu. Makasih, Masya Allah. Nah, ini Indah Zaidin Yakumu Amrun. Ayo, Tat. Ini, ntar aku ya nih. Jadi, ini kan bentuknya mudhaf ilaih ya, Tat. Mudhaf ilaih. Indah. Ini zorob makan. Iya, zorob makan sebagai mubtada khobar Zaidin berarti ini mudhof ya Kak ya. Terus kemudian ini Mana ada mubtada? bukan, ini khobar Mana khobar? Indah Mubtadanya mana? Yakumuz Amrun. Ya enggak dong, Bun. Iya benar. Sorry. Tar dulu. Tapi bener ya tadi nih Indah Zaidin diartikan khobar mukodam. Enggak usah khobar, ngapain? Langsung khobar. Langsung dhorof saja itu. Oh, langsung dorob berarti dorob makan mudhof ilaih. Sorry. Mudhof ilaih. Berarti yakumu Zaidinnya apa, Pak? Yakumu ini fiil mudhari. Kemudian ini fa'ilnya. Iya, Tat. Oke, posisi berarti Indah Zaidnya cuma diartikan dia sebagai zorob aja. Iya, dia bertakluknya dengan nanti muta'allaqnya ke yakumu. Oh, ininya ke yakumu gitu. Nah, Karena ini jumlah seperti itu, susunan seperti itu asalnya adalah yakumu amrun anja zaidin. sorry. Yakumu amrun inda Zaidin gitu. Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Siron. Barakallahu fikum. Ya, baik. Saya ulangi. Indah dzarab makan. Bahwa mudhof Zaidin mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasrah. Yakumu fi'il mudhari dengan apa? Oh, buahnya ini sebagai isim domir aja. Amrun fa'il yang dirofakkan dengan doma. Indah Zaidin ta'aluknya ke yakum. Ke depan ya Pak ya. Izin Iya. turun tuh tak ada orang. Nggak cocok kalau untuk pemula. Iya, kebetulan kita berada di. Sebentar ya Pak ya. Kalau itu bagusnya loh, itu kan kalau itu bagusnya ya ndak ada bagusnya boleh juga soalnya dzaraf atau jar majrur itu boleh muta'allaq kepada lafaz setelahnya gitu. Dan banyak kalimat-kalimat seperti itu nanti ditemukan di Al-Qur'an banyak dzaraf atau jar majrur di depan malah muta'allaqnya di belakang gitu. Iya. Apa itu? Nggak, sebenarnya nggak usah dibahas loh ini Bun. Iya, enggak. Saya cuman tadi cuman itu. Kita sama. Saya cuman tadi itu hanya menyikapi apakah mesti jadi mubtada, ya enggak juga kan gitu saya tadi itu. Iya. Nah, tergantung lafaz setelahnya. Betul kan pertanyaan saya itu tadi ya teman-teman, apakah zorob makan, zorob atau zor madrub ataupun zer majur jika di depan bisa ditengarai dia itu sebagai khobar mu'akhar gitu ya tadi ya. Terus tadi jawabnya seperti itu karena bisa jadi nanti setelah zorob itu ada yang berbentuk fiil. Enggak, ini bukan pemula. Ya, pemula ini Kak.
Ini kan satu paket ini kan pemula itu sampai satu paket ini ya. Kita nanti akan belajar sampai apa ya? Terakhirnya itu kita belajar. Kalau di ini di pondok ya, kalau saya sih memang pemula banget, jadi cuma ngajarin yang atas-atasnya aja. Gitu, Kak. Iya, sama-sama Bapak. Iya, sama-sama Bapak. Nggak sempat jawab salam. Ya, ini tuh latihan semua ya, Pak ya. Jadi kalau sudah metode 4 ini, kalau di paket 4 ini memang banyak latihannya. Terjemah, terjemah gitu. Nah, jadi yang utama itu kita memang harus memahami dulu tentang jurumiyahnya. Nah, pertanyaannya, kenapa aku ngambilnya yang ini? Bisa cuma ngambil yang ini atasnya doang. Iya, Amin Jaja Jenderal Dopir itu nggak diajarin di metode aliran, cuman ini atasnya doang gitu loh Kak. Iya, udah selesai ya Kak ya, di apa di luar sudah banyak, udah jam 7.38, udah 1 jam juga saya ngisinya. Makasih teman-teman yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Itu jangan diam aja ya, memang sudah ini. Ntar. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Jarang ngasih saya. Hmm, udah selesai. Nah, ya benar udah selesai. Makasih ya, Tad. Saya cukupkan. Terima kasih dan semoga kita bisa bahas lagi untuk besok. Ini baru sedikit, cuman waktunya emang saya batasi sekarang karena tadi saya terjeda untuk pembahasan yang lain. Makasih, barakallahu fikum. Syukran ya, Ted. Saya turunkan ya. Hmm. Oke, besok mau belajar apa lagi? Ya, silakan. Nanti kita kalau kita ngikutin yang ini atau paket di dalam manhaji, nanti pembahasannya akan banyak. Nanti ada munada. Ya, sama munada sama istisna yang belum ya. Itu nanti di buku 3. Kalau yang di buku ini, nah yang di ini itu ngikutin dari ininya juga. Kemarin sudah hal, tamis, nanti istisna, istisna, terus istisna itu ada 3. Nah, lafiatul jimsi, maful ajli udah, sama isim yang dijarkan. Sudah selesai ya. Barakallahu fikum. Terima kasih atas tetep layarnya. Banyak banget. Masya Allah 3,4K. Terus yang hadir sekarang ada 18. Saya sapa dulu ya. Makasih barakallahu fikum Kak Siron yang sudah kasih ini hadiah. Berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah ilmunya. Selamat dunia akhiratnya. Ya, makasih Kak Siron, makasih makasih Kak Sam, Kak Indonesia, Kak Introvert, Pak Hadi Waluyo, Kak Joan, Kak Khodimukum, Kak Ibu Siti, Masya Allah Pak Supri, Akang Dudung, Mas Iun, oke. Kak Bekal Sekolah, Kak Hafid, Sabais, Mawak Maksud. Makasih yang sudah hadir, saya tutup ya. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. PDF mana? Masih gimana, Kak? Kakak itu kemarin tuh ada beberapa orang yang saya suruh WhatsApp bukan ke SMS gitu. Nomor ada di link bio. Nomor ada di link bio, silakan di DM aja saya kalau misalnya kesulitan. Ya.
Ini saya ada PDF-nya. Kalau yang lain nggak ada. Ini harus beli satu paket itu sekitar 140-an ya. Gitu. Kalau yang ini pelatihan, saya bilang sama Ustaz Sugi, Ustaz, dibuat ininya apa bukunya, ya apa teh, cuman sekarang katanya yang fisik sudah habis, maksudnya belum ini lagi, jadi kita adanya yang link digital, silakan hubungi Ustaz Sugiono. Baik, terima kasih ya. Saya tadi sudah apa namanya tuh, sudah berdoa. Kita sekarang tutup. Yang sudah tutup layar loh, banyak banget ini. Nggak seperti biasanya saya tuh apa datang terus orangnya yang datang sedikit gitu, maksudnya apa, bukan ekspektasinya tuh banyak tuh enggak, tapi dari sisi itu saya membenahi diri, oh begini berarti ya, nggak usah diitin juga sih, karena memang apa ada fluktuasinya itu. Tetap istiqomah untuk belajar, sama-sama kita bareng duduk untuk belajar bahasa Arab, sekalipun cuma sedikit ya, tapi insya Allah manfaat. Besok kita belajar tamis lagi, sama 3 hari ya, Sabtu, Ahad, Senin gitu. Sabtu, Ahad, Senin. Nanti kita akan teruskan di pembahasan istisna ya. Nanti mudah. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Ibu Nyai, kita sudah selesai. Mohon izin tutup ya.